maut. Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Warta Jemaat Pos Pelayanan HKBP Sentul City tanggal 13 Februari 2022. Shalom. Hari ini adalah Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Topik: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pelayan kebaktian hari ini, pengkhotbah Pendeta Amang Ligat Limbat Sibolon STH Kabit Koinonia. Pemimpin liturgi ST Situa AP Manik MPSD. Pembawa warta gereja Benlis Butar-Butar. Petugas teknis atau tata laksana tim media Distrik 28 Deboskap. Organis Inang Yana Sinaga, Song Leaders Inang Evi Boris Sirait dan Inang Vera Boru Butar-Butar. Pengumuman: memperhatikan dan mengikuti dengan seksama atas perkembangan peningkatan status PPKM level 3 di Kabupaten Bogor dan memperhatikan kondisi kesehatan jemaat secara umum serta mencegah dan mengantisipasi resiko penyebaran COVID-19 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Amang Preses, maka dengan ini pengurus gereja mengumumkan kepada seluruh jemaat pos pelayanan HKBP Sentul City: A. Bahwa seluruh kegiatan dan aktivitas gereja termasuk ibadah minggu secara offline untuk sementara waktu ditiadakan. Keputusan ini akan dievaluasi tiap minggu dan akan diberitahukan kembali kepada seluruh jemaat. B. Ibadah minggu tanggal 13 Februari 2022 akan diselenggarakan secara live streaming sebagaimana telah diinformasikan kepada seluruh jemaat. C. Untuk persembahan, jemaat dapat melakukan transfer ke rekening sementara bendahara gereja yang ditunjuk, yaitu Bank BCA nomor 57351499498 atas nama Evi Oinike Sirait. D. Buat jemaat yang terinfeksi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah, maka pengurus gereja membuka pintu seluas-luasnya untuk bisa membantu menyiapkan obat-obat, vitamin, makanan, dan hal-hal lain yang diperlukan selama isoman dilakukan. Hasil rapat huria. Rapat huria untuk membahas program kerja dan anggaran HKBP Sentul City tahun 2022 serta hal-hal lain berkaitan dengan rencana serta strategi pencapaian gereja penuh telah diselenggarakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 yang dipimpin langsung oleh Amang Preses, telah berjalan dengan baik dan sudah dilakukan pengesahan terhadap program kerja dan anggaran gereja untuk tahun 2022. Untuk selanjutnya, pengurus akan mengajukan secara resmi nama-nama pengurus gereja definitif, program kerja dan anggaran 2022 dan nama-nama calon sintua dan martohonan dan calon sintua naso martohonan kepada Amang Preses untuk ditetapkan dalam surat keputusan dan berikutnya akan dikukuhkan pada kebaktian minggu yang akan datang setelah kondisi virus COVID sudah mereda dan kita dapat kebaktian langsung di gereja kembali. Kehadiran jemaat. Jemaat yang hadir pada Minggu 6 Februari 2022 yang lalu, Bapak 28 orang, Ibu 16 orang, Pemuda 13 orang, Sekolah Minggu 12 orang. Maka total yang hadir 65 orang. Laporan keuangan. Uang masuk. Persembahan Sekolah Minggu 6 Februari 2022
Rp425.000. Persembahan ke satu kebaktian Minggu 6 Februari 2022 Rp2.312.000. Persembahan kedua kebaktian Minggu 6 Februari 2022 Rp2.166.000. Total pemasukan Rp4.903.000. Uang keluar biaya pelayanan mingguan 900.000, lain-lain. Makanan catering rapat 6 Februari 2022, makanan dewasa 60 porsi 2.100.000, makanan anak 13 porsi 340.000, biaya jahit, langgatan dan bordir 350.000, total Rp3.690.000. Saldo per 13 Februari 2022 jumlahnya Rp34.262.662. Demikianlah warta jemaat pos pelayanan HKBP Sentul City minggu ini. Tuhan memberkati. Harapanku yang memberi penghiburan dan menerangi jalanku di dalam kehidupan. Hatiku pun senang tenteram kita nyanyikan syatawat lagi yang terakhir. Di halupahon dena holong roha di aisa dapot sado natau apun aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu Septuagesima ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu.
hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah dan di tempat ini, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita meskipun memasuki terus masa pandemik COVID-19, di masa kekhawatiran, kesusahan dan kehati-hatian. Namun firman Tuhan ini menyegarkan kita tentang kuasa Tuhan menguatkan orang-orang yang menderita. Dan juga kuasa Tuhan menegur, menghukum orang yang sudah berbuat jahat. Coba kita cek di tempat ini atau di konteks ini, bahwa Nabi Yeremia mengingatkan Raja Yehuda yang telah menyimpang dari hukum Taurat Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel yang dipimpin oleh di tengah-tengah kerajaan Yehuda, bangsa Israel yaitu rajanya menyembah berhala. Bahkan memakai kekuatan manusia untuk mempertahankan kerajaannya. Padahal mereka lupa pada waktu kisah kuasa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka lupa ada kekuasaan Tuhan yang bisa diandalkan untuk mengatasi sesulit apapun kerajaan Israel menghadapi persoalan. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, hukum Taurat yang pertama yang dilanggar oleh Raja Yehuda. Mereka mengandalkan dewa-dewa, berhala yang buatan tangan manusia. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan dikutuklah orang yang mengandalkan manusia, maksudnya manusia, kita semua yang adalah bagian ciptaan citra Allah, yang awalnya bagian dari kuasa Allah, tiba-tiba bergeser mengandalkan kuasa manusia. Padahal manusia adalah debu dan tanah, tapi debu dan tanah itu menjadi kuat bila mengandalkan roh Tuhan, kuasa Tuhan. Yang berikut kita lihat di sini digambarkan orang-orang yang telah mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan menjauh hatinya dari Tuhan, maka mereka seperti semak bulus di padang belantara, seperti di tanah angus, dan pada akhirnya menuju kebinasaan. Itu sudah kepastian. Sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, inilah yang betul-betul imannya sangat melekat dan kuat. Pernah di dalam perjanjian baru itu dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun, tapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan permohonan doa dan ucapan syukur. Bahkan dikatakan, Paulus mengatakan, hidup yang kami hidup inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau hanya karena melihat kita mencari titik aman, ini yang buat kita menjadi lemah. Semuanya lengkap-lengkip. Apa artinya pengharapan kalau sudah ada di sana? Itu bukan pengharapan. Begitu Paulus mengatakan, memang manusia ini sering cenderung percaya, melihat dulu baru percaya. Lengkap-lengkip dulu baru percaya. Terbukti dulu baru percaya. Meskipun itu tidak dilarang. Yesus pernah berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, masukkan jari-jarimu. Kalau kau tidak percaya dalam bekas lubang paku di tangan ini. Guru, aku percaya." Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Memang berbahagia si Thomas setelah melihat bukti. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan,
tentu dia akan beriman kepada Tuhan yang penuh kuasa. Yesus pernah berkata, sebab segala kuasa-kuasa di sorga dan di bumi ini telah diserahkan kepadaku. Oleh sebab itu jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sesulit apapun persoalan pergumulan kita, Tuhan akan memberkati kita. Dan yang terakhir di sini kita lihat perbedaan yang sangat tajam. Orang yang mengandalkan manusia hanya sementara, Bapak Ibu, akan layu. Orang yang mengandalkan manusia atau kekuatan berhala, kekuatan dunia ini akan angus. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan berbuah dan tidak berhenti untuk berbuah, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dalam tahun-tahun kesulitan apapun, termasuk di masa pandemi ini. Ekonomi yang lesu, itu jelas. Oleh sebab itu bagi kita semua, dalam topik minggu kita hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat aja Bapak Ibu, andalkan iman. Apa itu iman? Percaya. Baca di dalam Roma 10 ayat 10. Sebab dengan hatilah kita percaya, dan dengan mulut kita mengaku. Dengan hati. Jadi iman percaya itu berangkat dari hati, bukan dari pikiran saja. Hati, bukan dari panca indera saja, tapi dari hati. Dan hati itulah tempat sumber utama seluruh aktivitas jiwa pikiran kita, datangnya dari hati. Makanya dikatakan di sini, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu, tidak bisa disembunyikan. Jadi kalau hati manusia ini sudah kotor, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan orang lain. Makanya dia, seperti lagu dikatakan, dalam lagu itu kan, jagalah hati, janganlah kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Dan konon katanya tidak tertulis, organ tubuh yang diciptakan menurut tafsiran oleh Tuhan itu hati. Dan tahun ini HKBP tahun kesehatian hati. Di situ pusat, titik pusat Tuhan bersemayam. Tapi kalau hati kita telah dirasuki oleh roh, daripada yang jahat-jahat merusak hati kita. Makanya dikatakan juga di Ibrani 11 ayat 1, iman percaya itu adalah akar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3, oleh karena iman Nuh membangun bahtera. Orang lain tidak percaya, orang main ngejek-ngejek. Tapi karena hubungan hati batinnya kepada Tuhan, dia laksanakan tugas panggilan itu dan terbukti. Demikian juga oleh karena iman, persembahan Habel diterima Tuhan tidak seperti Kain. Oleh karena iman, Nabi Elia memohon pada Tuhan tidak datang hujan 3 tahun 6 bulan. Dan setelah itu memohon pada Tuhan datang hujan. Jadi hati. Kalau di Roma 10 ayat 11 dikatakan seperti yang tertulis dalam kitab suci, barang siapa yang percaya kepada Yesus, pada Tuhan, kepadaku, tidak akan dipermalukan. Mari kita semua Bapak Ibu, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Pergumulan apapun kita Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga, anak-anak sekolah, kita khawatir, tatap muka, hidup kita juga keluar masuk dari rumah. Oke lah, kekhawatiran itu ada. Tetapi iman itu lebih kuat. Makanya kata percaya itu pisteo, ada 2 kata tiang yang besar, dan itu dimunculkan dalam figur gambar bait suci Allah, 2 tiang. Iman itu artinya apalah? Yakin. Satu lagi, setia. Jadi orang yang percaya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Itulah 2 topangan yang kuat. Kita harus setia, taat, dan yakin. Mari kita semua yakin dan setia kepada Tuhan,
dan segala sesuatu akan kita lampaui dengan baik. Apapun pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatanmu. Sebab Tuhan yang memberikan pencobaan, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita semua orang percaya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa menderita, di masa-masa kita menghadapi persoalan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sangat berbahagia, bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu yang Kau berkati sejak awal, yang Kau hembuskan roh-Mu sehingga kami makhluk yang hidup dan memiliki roh Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami ketika menghadapi pergumulan, pencobaan, penderitaan, segala hal yang kami alami di masa-masa sulit di tanah kering. Suatu gambaran mengingatkan kami bahwa kami kuat bersama Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama kami. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di pos permingguan Sentul City ini yang mengalami sakit penyakit karena terpapar COVID ataupun penyakit lainnya. Kami mohon dari tempat kudus ini Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus dan kuasa-Mu penyembuh bagi orang sakit, sembuhkan mereka Bapa. Berkati obat, makanan, minuman dan tindakan para medis. Kami akan mendengar berita kesembuhan dari mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kuatkan iman pengharapan mereka, seperti Engkau mengatakan agar 3 tinggal tetap dalam hidup kami, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang lebih besar adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk yang sudah mengalami pemulihan dan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami dengar berita Bapak Pendeta Sumurung Samosir telah sembuh dari COVID. Terpujilah Bapa, dan mungkin yang juga yang lainnya. Itulah kuasa kasih penyembuhan dari Tuhan. Berikan mereka kesehatan lebih prima ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus pos permingguan ini Tuhan. Bapak Gultom, sekretaris, ketua sekretaris bendahara dan seterusnya Tuhan. Berkati mereka yang telah mengurus-urus perjalanan pos permingguan ini. Demikian juga Tuhan calon sintua yang telah dipilih dan akan dilantik di minggu-minggu ke depan, yang seyogianya hari ini Tuhan, namun karena situasi COVID, berikan mereka kesabaran, kekuatan dan semangat untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami ini yang terus menghadapi COVID-19, yang mungkin membuat ekonomi di sana sini Tuhan mengalami dinamika. Tolong Tuhan rakyat-Mu ini, melalui bangsa negara kami Tuhan, negara kami ini mengatasi dengan baik. Jauhkan Tuhan dari tindakan-tindakan jahat yang mencoba merusak hati para pejabat, para swasta, aparat dan lain sebagainya, tenaga kerja yang mengatasi bersama-sama COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana kami ke depan di tengah-tengah keluarga, anak-anak kami yang sekolah, lindungi tubuh jiwa mereka, keluar masuk dari rumah waktu saat sekolah dan maupun bermain. Demikian juga kami orang tua Tuhan, mampukan kami mendidik, memberikan waktu kami untuk sharing, untuk mendidik anak-anak kami dari sejak dini sampai dewasa. Berkati juga pekerjaan kami masing-masing, apapun pekerjaan kami Tuhan menjadi altar Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya setiap pekerjaan kami akan berbuah, menghasilkan buah dan tidak berhenti. Rezeki akan datang dalam kehidupan kami yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini yang mengalami tantangan radikalisme, terorisme, fanatisme agama. Oh Tuhan Yesus, jauhkan dari roh-roh yang seperti ini Tuhan. Berikan kami kesatuan berbangsa, bernegara, saling menghargai di antara perbedaan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah rencana-rencana keluarga kami masing-masing Engkau berkati. Yang belum dapat pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, berikan jodoh. Yang mengalami kesulitan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, semua permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Kita bangkit berdiri. Sahabat yang janganlah ya Tuhan tinggalkan pengutusan. Allah yang memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan, maka dari itu janganlah takut. Seperti firman-Nya yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Dialah pertolongan dan perisai dalam kehidupan kita. Kasih betara dikala suka atau duka pun, kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan kau berikan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan jemaat yang ada di rumah maupun di gereja ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom Horas. Isum mahita para lado penjatik ting ucapkan terima kasih. Sama itu. Nah, song leader juga sini. Bapak Ibu jemaat ini kasih Tuhan yang ada di live streaming maupun di tempat ini, kami kembali mengucapkan terima kasih atas ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita ketemu kembali. Horas. Shalom. Tolong lu foto. Ya,